Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi kebetulan saya masih belum belum terpasang speaker saya ke teman-teman di sini. Mungkin apa yang disampaikan Pak Yosep itu sangat menarik, Pak. Berhubungan dengan harapan-harapan melalui WA, tapi tidak tersampaikan secara eh, lisan langsung kepada orang-orang yang menderita. Kemudian cara berpikir kita. Konsep-konsep yang Bapak sampaikan sangat menarik. Mungkin Bapak bisa ulang kembali sambil diamati dan didengarkan oleh teman-teman di Jogja, Pak. Silakan. Eh, baik, saya itu eh, terima kasih Pak Eko. Jadi kalau saya ceritakan mungkin karena pengalaman 12 tahun tidak mungkin saya sampaikan dalam singkat, tapi ringkasnya itu ya kan, ringkasnya itu adalah sebenarnya kita dalam menghadapi penyakit yang berat ya, dalam tanda petik cukup berat karena saya dulu dinyatakan LGK itu leukemia itu banyak yang nggak bertahan lama ya. Itu apa? Pertama itu dari pikiran pertama terutama ya, dari pikiran, dari kemampuan pikiran kita untuk mengelola pikiran, ketenangan dan sebagainya yang itu kalau di MOBI itu diolah napas ya segala macam. Lalu kita itu sering cara berpikirnya menghadapi penyakit itu kebanyakan orang itu seperti memperlakukan mobil kita rusak dibawa ke bengkel ya, itu menurut saya itu salah besar ya. Sakit itu ada hubungan dengan jiwa ya kan, tubuh ya kan, jiwa itu tidak bisa disamakan dengan mobil. Mobil bawa ke bengkel ya kan, dibetulin selesai, kita tunggu di ruang tunggu baca koran selesai. Tapi kalau tubuh ternyata enggak. Artinya, tapi kita tetap butuh pengobatan. Pengobatan itu tidak ada yang nomor satu tuh. Semua kecat nomor satu oleh penemunya ya kan. Tapi orang butuh. Nah, ketemunya itu hasil dari doa menurut saya. Semakin kita kencang dengan berdoa, maka akan ditemukan dengan dokter yang baik, tidak dikerjai. Itu adalah proses dari itu. Itu yang saya alami ya. Tapi fungsi dari pengobatan itu ternyata saya banding-bandingkan dimanapun juga. Kita mau pakai dokter dari Singapura, kayak mau dari Jerman, kayak mau dari mana, kayak itu ternyata cuma 30% fungsi dari pengobatan itu ya untuk penyakit. Padahal kita ngarepnya 100%, kan salah. Artinya kalau yang tadi juga 30%, yang 70% itu adalah diri kita. Kemauan sembuh ya dari diri kita, dukungan keluarga, di situ ada tangis, di situ ada perjuangan, di situ ada kepasrahan, ada zikir, orang-orang Islam bilang, ya kan, ada asupan, tidur cukup, itu 70%-nya itu. Jadi dari sisi pasien, bukan dari sisi itu. Kenapa? Saya sudah membuktikan berkali-kali. Saya dokter, misalkan ke Darmais itu ya, itu ketemu dengan mereka tuh sering banget. Tapi begitu saya keluar ruangan, saya ketemu di gang, keluar mereka udah lupa tuh bahwa tadi saya barusan ketemu dia spesialis bayar mahal sekali. Tapi dia udah nggak lupa, artinya itu tidak salah mereka karena mereka tahu sibuk. Artinya ya cuma sebatas itu, kita ketemu mereka tuh sebatas itu, diberikan perhatian sebatas itu. Tapi setelah itu sudah urusan kita masing-masing. Obatnya diminum ya urusan kita, nggak diminum urusan kita, ya kan? Nanti ketemu lagi ya kalau kontrol lagi. Nah itu artinya sebenarnya apa? Nah sementara kita kalau udah sakit itu mengharapinnya full pada pengobatan, itu salah menurut saya. Jadi kita tetap harus diri kita sendiri. Cuma saya tidak pernah menyarankan mana nomor satu, oh berobat ini enggak. Itu adalah suatu pilihan. Karena apa? Kalau Tuhan sudah izinkan, dengan air putih didoakan oleh kiai, itu sembuh kok. Hanya air putih. Ya kan? Sementara orang yang berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh bisa juga. Jadi pengobatan itu tetap perlu, ya karena kita mampu tuh, tapi ujungnya itu nanti akhirnya tetap di diri kita sendiri. Dan saya setuju banget, Mobi ternyata apa? Yang obati ternyata diri sendiri. Prof. Eko dan lain teman-teman itu hanya membimbing kita untuk disadarkan kembali bahwa pola makan kita yang salah dan lain sebagainya. Sudahlah, kita nggak usah bangkit-bangkitkan lagi. Intinya kita sudah pasrah. Itu yang tidak, yang betul-betul yang murni menurut saya. Karena dan itu tetap butuh asupan. Ya asupannya kalau istilah Pak Eko, Prof. Eko andalannya adalah protein. Tinggal dijalankan itu protein. Cuma memang
untuk beberapa orang memang kelabaan ya katakan telur masih menjadi dilematis, apakah nanti jadi kolesterol dan sebagainya, terjadi perdebatan yang cukup banyak lah, ikan menjadi daging dan sebagainya. Tapi intinya itu kita diterima dengan baik itu di mobil itu protein. Jadi kita sumber tenaganya dirubah dari yang karbohidrat menjadi keton. Karbohidrat itu hanya buat sumber tenaga, glukosa yang Prof. Eko berkali-kali ngulang, tidak bosan-bosan tiap minggu ngomongin itu. Luar biasa nih Prof. Eko itu dalam arti menjelaskan ke orang-orang yang masih baru-baru segala macam. Itu nggak salah, itu tidak salah. Cuma kita yang udah terlanjur sakit, tanda petik ya, sekarang ini sedang dalam pengobatan itu udah keracunan. Jadi memang nggak butuh lagi itu yang namanya karbo itu, yang karbo segala macam produk dari tanaman dan keturunannya. Nah, sekarang tinggal balik ke protein, lalu dikombinasi dengan olah nafas dan puasa berjeda yang 16 jam, mungkin bisa tambah lagi dan sebagainya, itu yang mungkin bisa membantu. Nah, ini kita sekarang fokus di sini. Tapi intinya sangat nyambung sekali. Artinya semua itu dengan olah nafas itu yang diharapkan kalau private call mungkin bisa dijelaskan dari sisi ini ya manfaatnya pasti adalah gunanya. Tapi sebenarnya itu kita jadi hening. Dengan olah nafas itu kan diem, mata tertutup, hening. Itu artinya apa? Itu sebenarnya yang dituju adalah Sang Pencipta sebenarnya. Kita tidak sadar, tidak sibuk dengan dunia, dengan dunia yang serba nggak ada batasnya ya, dari karir, dari itu nggak salah, memang itu orang boleh itu. Tapi terlalu full di situ sehingga Sang Pencipta itu seperti seakan-akan tuh hanya dibatasi, dijatah waktunya itu cuma kalau kita butuh doang gitu kan. Ingat dia itu kalau pas butuh doang gitu kan. Semacam itu gitu loh. Jadi makanya ada baiknya mau kuat 5 jam, 3 jam itu sebenarnya begitu dia pasrah ya, pikirannya tenang, lalu jurusnya kepada Sang Pencipta. Sudah, dia balik, kekuatan itu ada di dalam diri kita sendiri. Allah ada di dalam kita, bersama kita. Bukan dekat lagi, dekat itu artinya masih ada jarak. Tapi kita ciptaan Allah, ya kan? Ciptaan Sang Pencipta yang kita nyebut dengan sebutan apa itu dari masing-masing orang. Tapi itulah. Kalau itu yang sudah mulai dirasakan, sudah kita nggak perlu lagi khawatir. Makanya hati yang gembira itu adalah obat. Karena kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu tidak boleh ada dalam tubuh kita. Kalau Pak Eko mengatakan begitu itu ada muncul, gulanya naik. Nah benar itu, memang benar. Kita nggak boleh ketakutan. Itu ketakutan, kecemasan itu bukti kita tidak percaya sama Allah sebenarnya. Biar kita nyebut-nyebut, biar kita segala macam nyembah-nyembah, tapi kita ada ketakutan, nggak percaya. Anaknya mau sekolah, mau apa, masih khawatir, orang tua masih khawatir. Banyak kekhawatiran. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita itu kurang percaya sama Allah. Gitu. Pengalaman saya loh ya, maaf, bukan saya menggurui, bukan apa. Nah itu begitu itu menyatu, ya sudah. Kalau Allah bersama kita, tidak ada perlu lagi. Ya baru dia tuh menunjukkan jalan. Ketemu Mobi, ketemu Prof. Eko, ketemu teman-teman lain, komunitas. Dan kita nggak ada ketakutan. Saya selama 12 tahun tidak ada merasa cemas, ketakutan. Ya sudah, saya jalani hidup ini. Saya tidak tahu ya harapan saya, tapi logikanya ya saya kalau sekarang aja masih bisa ngomong begini ya nggak mungkin saya mati nanti atau besok. Biarpun itu kuasa Allah artinya. Tapi artinya kita punya harapan lah, harapan bahwa ke depan pun masih nyatanya ibu saya masih hidup kok 84 tahun. Jadi kalau saya memohon kehidupan lagi, ya itu menurut saya masih wajar karena yang umur 80 aja sebab Pak lain-lain juga masih bisa ya, saya baru 60-an sih kan hak saya ada. Cuma memang itu harus saya perjuangkan ya, dengan cara makan yang benar, dengan pola pikir yang benar, dengan inilah kalau orang Jawa bilang tuh udah umur 60 swidak sampun wajib ditindak gitu kan. Nah itu udah tujuannya adalah kembali kepada Sang Pencipta gitu loh, sang Allah sendiri yang Maha Kuasa itu yang. Nah itu mungkin tadi kalau fisik akan menua, fisik akan sakit, nah itu
Itu mungkin akan ke sana ya, tapi kalau dikelola ternyata enggak. Saya juga kaget lihat Pak Eko itu, Prof. Eko itu mukanya itu, bayangan saya itu orang itu di bawah 40 kok. Semua orang tak bandingin. Ternyata udah 57 menjelang 6. Itu kan bukti, artinya dia ada regenerasi sel yang luar biasa di dalam. Itu bukti itu. Bukti, dan dia tidak jual produk itu. Dia jalankan, ya, dia diberkati sama Allah, sama Cipta. Mukanya seger, berseri-seri, kehidupannya juga berguna untuk orang lain, memperhatikan orang lain, ribuan orang ditolong oleh dia, yang terutama yang gula ya, yang setahu saya. Kita kan yang cancer kan baru buka, belum lama ya dalam hati. Itu suatu yang luar biasa itu. Allah bersama dia, kan, maka dia juga dapat. Tuhan tidak pernah berutang dalam kehidupan, kan. Dia sangat hormat. Itu bukti bahwa dia tuh sangat hormat dengan Allah sang pencipta itu, karena dia memperhatikan penciptaannya, memperhatikan yang lain lagi kesusahan, sakit, dia bantu, dia dengan ilmunya, dengan sedikit dalam tanda petik seperti menentang ilmu lain kan, karena orang ilmu lain itu ternyata kayak seperti jelombrongke atau nyalahke atau apa, ternyata itu yang salah dan ini yang benar, dan dia buka tanpa apa-apa ya, tanda petik sekarang ya, kita paling enggak tahu tidak ada biaya, tidak ada apa ya, perkara nanti akhirnya ujungnya juga harus keluar ya, mungkin kita harus sadar juga nggak ada salahnya kita ditolong itu ya, mungkin ada komunitas tuh memang ada yang ngelola lah, mungkin nggak tahu siapa itu dari pengurus di dalam itu yang untuk dari apa iuran bulanannya atau apalah, karena kalau enggak luar biasa nih. Tapi tanpa itu pun dia punya keyakinan berkali-kali kan itu untuk menolong orang, itu tidak itu yang diutamakan itu. Bukan semata itu udah bukti itu. Nah, kita tinggal ngikuti kasarnya, maka saya bilang jangan banyak tanya, tinggal ikuti, karena memang saya 12 tahun tak kegabungkan dengan pengalaman saya dari Dr. Greta Sahari itu, ya betul-betul kalau sudah dari yang seperti ini tinggal jalankan, tidak usah banyak tanya, karena dia udah berpikir, sudah cukup lama, cukup teliti, apalagi kalau Pak Prof. Eko itu selalu yang di rujuk adalah jurnal itu kita baru dengar mungkin baru belakangan. Jurnal itu untuk orang-orang pintar, untuk dokter selama itu tulis dalam jurnal. Itu artinya ilmu yang udah teruji, ya kan, segala macam. Itu yang saya luar biasa. Dari rujukan juga luar biasa, dari yang lain-lain juga memang udah on the track lah menurut saya. Demikian, Prof. Ya, Pak Yosep, di sini ada teman-teman Jogja yang juga mendengarkan. Mungkin dari sisi Pak Yosep juga bisa melihat kami hadir semuanya. Boleh kami tahu, Pak Yosep ini sebenarnya sakit apa dan bagaimana Pak Yosep bisa selalu optimis untuk menjaga kesehatan, padahal dalam kondisi menurut masyarakat awam ini penyakit sulit ini. Tapi Pak Yosep kelihatannya happy saja. Bagaimana Pak caranya? Terus kemudian apa yang saat ini Bapak terima dari cara menjaga kesehatan Bapak? Apa yang Bapak ketahui? Apa yang Bapak dapatkan dan bagaimana penanganannya Pak Taman? Oke, saya tuh tahun 2011 tanggal 2 September itu saya itu setelah bodo ya, kalau bodo itu kan pura bodo pulang ya, saya pulang kampung gitu kan ya, saya pulang kampung lalu tubuh saya itu kurus sekali, jadi saya enggak, normal saya dulu 86, jadi umur 50 10 itu bagas sekali badan saya, yang umur 85 84, tiba-tiba ngedrop turun tinggal 70 kilo, jadi saya kurus banget, tapi saya merasa sehat karena saya masih mampu berenang 10 kali di apartemen itu yang jaraknya 70 meter itu bolak-balik, itu sehat. Tiap pagi saya jalan pagi. Jadi saya merasa sehat, saya masih kerja tiap hari. Tapi ternyata kurus. Nah, itulah mertua saya sama mami saya yang mulai ribut. Ini kamu pasti sakit nih. Coba lah. Ini saya malu kan. Udah bawa ke dokter, siapa tahu kamu sakit. Kemosok nggak bisa digerak nggak bisa ngurus suami kok, suaranya kok kurus banget. Udah saya nyerah. Saya hari Sabtu itu datang ke Carlos. Saya tes, saya nggak ada keluhan. Saya dokternya nanya, Bapak kesini ngapain nggak ada keluhan? Nggak ada, dok, mama saya nggak ada keluhan. Minggu lalu saya baru dari Semarang, saya setir sampai sini saya. Udah, karena Pak udah sampai saya periksa ya. Nah, diperiksa saya. Limpahnya diperiksa, ginjal diperiksa,
limpa sama liver. Ternyata bengkak. Dokter kaget. Loh ini bengkak sekali. Bapak nggak merasa sakit? Enggak. Nah, sudah singkat cerita, saya langsung mau di lab. Maksudnya cek darah, karena dia sudah tahu curiga tuh. Nanti kamu tak USG, sekaligus tak tes cek darah. Bener, cek darah dari Senin keluarlah itu namanya disebut LGK itu. Leukemia kronis gitu ya. Leukemia lah gitu ya, leukemia kasarnya itu. Itu jenisnya yang LGK. Dengan kondisi orang normal leukosit itu 10.000. Saya terdetek waktu itu 54.000. Limfosit itu orang tuh normal 25 sampai 40. Saya tinggal 6. HB saya tinggal 7, berapa. Jadi 2 tato jelek semua. Basofil, eosinofil itu harusnya 0, berapa, saya 21. Jadi ribuan kali. 2 tato sangat luar biasa tuh, ya kan? Itu jelek sekali. Jadi saya diulang lagi, dibawa ke Darmais, sama dicek lagi, ternyata data saya sudah positif. Sampai puncaknya saya itu sampai 78.000 itu leukositnya. Jadi kalau dihitung apa istilahnya orang cancer itu apa stadium, itu mungkin stadium 5 atau 4 lah gitu. Kasarnya gitu. Nah itu, saya harus memutuskan itu waktu itu. Ini pengobatan sudah nggak ada apa lagi ya kecuali dokter ya kan. Dokter memang Darmais ya, saya akui. Cuma saya putuskan lagi bahwa saya tidak akan gunakan obatnya itu gitu. Karena obatnya itu pertama mahal, ya kan? Mahal. Dan yang menggunakan tuh tidak sembuh gitu loh. Saya heran tuh. Kecuali kalau gini loh, misalnya dokter tuh, oh Bapak ini udah terlalu parah nih, ya tak obati 3 bulan. Oh Bapak perlu waktu setahun. Nah, tapi ada harapan sembuh gitu. Ini nggak ada. Nah, saya nggak mau pilih itu. Dan singkat cerita ya, saya juga nggak mau anti rumah sakit, nggak anti dokter ya, karena saya ditolong mereka juga. Saya nggak pilih itu. Saya pilih alternatif. Saya pilih dokter Greta itu. Ya kan, dengan tekniknya dia itu, dengan dibalur, ya kan, dengan kopi telur, ya kan, kopi telur itu artinya proteinnya. Pertentangan lagi dengan dokter. Saya makan telur mentah itu, ya kan, udah dikasih koin kan di mobil karena itu salah satu caranya Jawa. Lalu semangat saya yang saya bangun karena saya selalu dari dulu sejak saya muda itu saya terapkan pikiran itu luar biasa. Kita mau giring kemanapun tuh dari pikiran. Kalau kita merasakan oh saya sakit ya sudah sakit, kita memvonis sakit. Maka saya dari dulu nggak pernah memvonis sakit. Karena caranya apa? Saya mensugesti, saya masuk kerja, saya pakai dasi, saya pakai baju lengan panjang, pakai sepatu rapi, saya siap hari ke kantor. Itu mensugesti diri saya orang sehat. Saya orang sehat. Dan saya masih mau terima gaji. Ya kan? Saya juga atasan juga. Jadi saya juga paling sebel juga kalau lihat orang 1 minggu libur, Senin nggak masuk. Ya kan? Izin, Pak saya sakit. Ya kan? Dalam arti logikanya di mana? 1 minggu dikasih libur oleh perusahaan, Senin sakit itu betul-betul menurut saya itu orang nggak punya otak itu menurut saya ya. Kecuali sakit beneran ya. Itu betul-betul. Banyak kan alasan doang gitu kan. Nah itu. Saya nggak mau seperti itu. Itu kita rugi, mentalnya kita rugi. Tetap masuk. Perkara ini jam 2, jam 3 saya tidak saya kuat, saya izin pulang. Itu urusan lain. Tapi saya mensugesti diri saya. Tidak menampakkan diri saya sakit, tidak menampakkan diri sebagai seorang dikasihani, ya kan? Wah, Pak Willy kena kanker, kena leukemia. Wah, orang bayangannya itu sudah nggak ada harapan nih, tinggal nunggu waktu. Ternyata kebalik, Pak. Yang dulu nengok saya dengan mendoakan saya dengan dia masih sehat, dia mendului saya itu banyak sekali di kantor itu ternyata. Selama saya masih sampai 50 tahun mendului saya, maupun sampai bertahan. Ternyata duluan dia yang pamitnya meninggalkan dunia itu. Ya kan, saya masih bertahan. Kenapa? Pikiran. Jadi kita kalau sakit itu jangan pernah diulang. Yang mengatakan saya leukemia itu dokter, lab. Biarin dia yang pusing. Saya bayar dia untuk mahal tuh, dia yang pusing. Nggak usah kita. Yang kita yang perlu rasakan apa? Rasamu piye? Dokter kita ngomong selalu, rasamu piye enak. Ya sudah. Kowe iso turu, iso, ya sudah. Itu jangan pernah membawa, oh saya nggak berani itu karena saya itu ada jantung, saya ada ini, ada ginjal. Dibawa, diucap tiap hari. Loh, kamu kalau selama ini kan nggak apa-apa. Bisa apa ya sudah. Gitu loh. Perkara memang tubuh kita sedang lagi bermasalah,
Ya mari kita usahakan, tapi jangan disebut-sebut terus. Jangan menjadi keluhan, jangan menjadi itu objek, jangan menjadi belas kasihan. Wah, saya nggak masuk kerja karena saya sakit. Orang harus maklumi saya, ya kan? Lalu segala macam. Itu boleh saja kalau memang betul-betul kondisi kita itu betul-betul. Tapi sejauh mana kita masih bisa makan, masih bisa tidur, masih bisa lain-lain, ya sudah, nggak usah dipikirin. Bahwa saya lagi leukemia, maka saya tidurnya selalu pulas terus. Malam saya nggak pernah mikirin saya lagi sakit. Besok pagi saya seger. Sudah, itu yang saya jalani, Pak. Jadi di samping saya tetap usaha ya, artinya asupan saya perhatikan dulu. Dulu karena belum ngerti ya, asupan itu ya saya jus lalu makan saya perhatikan, nggak ngawur, ya ikan, ya daging, ya sesuai kemampuan lah, karena memang udah bekerja ya ada penghasilan, ya saya makannya juga saya perhatikan. Tempe, tahu yang bersih, tidak jajan di luar, masakan keluarga, masakan istri, masakan ibu, ya kan, sering pulang ke kampung halaman. Kan pulang ke kampung halaman itu juga memsugesti diri kita sendiri. Artinya kalau kita sakit berat tuh menghiruplah udara dari dulu kecilnya, itu ternyata juga luar biasa juga. Di dalam kampung halaman itu ada banyak kenangan, banyak apa. Jadi intinya semua itu adalah ujungnya kepikiran. Di samping kita tetap berusaha untuk berubat sesuai dengan hasil doa. Nanti akan ketemu dengan sendirinya. Kayak kita tuh anugerah, ini nggak semua orang. Saya berapa tahun baru kenal Pak Eko, baru kali ini kok buktinya nyatanya kan itu fakta itu. 4 tahun mungkin Pak Eko, 3 tahun mungkin Pak Eko di udara gitu. Tapi saya baru kenal. Itu artinya apa? Itu adalah hasil dari doa. Kaget di bulan 2 baru diinfo. Teman saya 20 tahun kena gula. Sudah lari mau ke stroke, cewek. Sudah pensiun dari Astra. 12 hari ikut Mobi, dia lepas obat. Gila dia sampai, dia tuh bersyukurnya minta ampun. Kenal Mobi. Saya nggak ngerti, apa itu Mobi? Kok kamu bisa kayak gitu? Nah ini Pak Eko mau buka lagi cancer. Buat kamu cocok nih. Wah, saya dengan tidak usah mikir panjang lebar. 20 tahun dia kena gula, stroke. Baru 12 hari udah lepas obat. Segala macam, ya sudah, ini sesuatu yang benar. Dan setelah dia cerita, saya gabungkan dengan 12 tahun saya jalani dengan dari pengobatan dari dokter kita, nyambung semua. Kebutuhan protein, ngolah pikiran, ya kan, dengan puasa, membatasi, lalu ngolah segala macam, nyambung semua, sudah. Oh ini, jadi kalau saya mau tuntas, ya kan, penyakit saya betul, yang selama ini cuma tanda petik ya, mungkin bahasa saya kurang sempurna ya, selama ini bertahan ya, dan saya syukuri juga itu juga campur tangan Allah dan doa-doa keluarga. 12 tahun saya bertahan. Nah ini tuntasnya saya ini. Saya yakin banget. Saya bukan yakin, saya pasti. Kalau yakin tuh belum tuh. Bapak yakin, kamu besok datang. Iya, tapi belum tuh datang. Itu yakin, keyakinan. Tapi kalau pasti itu udah nggak terbantahkan. Saya pasti yakin pasti itu. Kalau kita tertib dengan Mobi, ya kan, si cancer nggak dikasih makan, mati ya dia. Mati udah nggak ada di dalam tubuh kita. Sudah, kita sehat. Itu yang saya ini. Makanya saya bersyukur banget, ya kan. 12 tahun saya mungkin doa keluarga saya, istri saya, diri saya sendiri, saya ketemu dengan Prof. Eko. Makanya kita yang udah dalam komunitas ini dibimbing oleh seorang Prof. Eko yang sangat dipakai oleh Allah sama Sang Cipta. Udah, nantilah kita percayalah. Karena itu yang dari Bapak Ibu, kalau kurang percaya silakan buka itu YouTube, banyak-banyak itu kesaksian dari orang-orang gula itu. Tidak dibayar, bukan siapa-siapa, bukan pasiennya loh, kenalnya enggak loh. Mungkin Pak Eko ketemu juga beruntung itu sama pasiennya itu. Sembuh semua kok mereka. Sembuh mereka. Luar biasa kan itu kan. Selama ini padahal orang berobat dengan cara apapun juga enggak sembuh-sembuh. Ini hitungan hari, hitungan bulan. Lepas obat, gila itu saya ini, waduh, bener memang. Allah tuh memang luar biasa menciptakan tubuh kita tuh bukan seperti kayak pabrik apa di kota Tegal, apa di Pekalongan, apa di mana buatan manusia. Tuhan tuh menciptakan kita tuh luar biasa, segambar dengan Dia. Jadi pasti produknya juga luar biasa. Cuma kita terlalu terlalu merusak
dengan stres, dengan ya mungkin karena nggak ngerti ya, dengan makanan salah, dengan pola makan salah, dengan ya itu karena itu di situ iblis setan tuh bekerja, jadi mempengaruhi kita sehingga kita tuh melenceng dari apa yang ada digariskan sudah diajarkan oleh Sang Pencipta Bumi dari ajaran-ajaran itu. Ya, Jadi baik. makanya gitu. Demikian Pak, mungkin Pak yang Ya. bisa saya sharingkan. Baik, Pak Jadi Yosef, terima ngomongnya kasih banyak. mungkin mohon maaf saya agak terlalu menceng, tapi ya karena singkat cerita ya itu intinya pikiran, semangat, dan kita udah syukur. Jadi ya kita tuh doa kita orang Islam bilang dijabah Tuhan, didengar Tuhan, sudah di mobil inilah, percaya, yakin, pasti itu udah. Tinggal Ya. jalanin, benar. Itu Terima betul. kasih banyak Pak Yosef untuk semua penyampaiannya, karena teman-teman di sini juga mendengarkan, dan saya lihat di grup di Zoom juga semuanya mendengarkan. Terima Teman-teman kasih. ini kan haus dengan sebuah penghiburan, Pak, supaya mereka merasa ringan dalam menghadapi masalah-masalah berat Ya, ini, Pak, terutama mengenai penyakitnya. Penghiburan ataupun kadang-kadang ucapan-ucapan bersemangat yang menimbulkan harapan itu yang diperlukan, Pak. Itu yang ya. menimbulkan kesembuhan. Saya sepakat itu, Pak. Terima kasih banyak untuk semua nasihat-nasihatnya dan masukan dari pengalaman kurang lebih dari 12 tahun ini, Pak. Iya. Ya, Baik, baik Pak terima Yosef, kasih. banyak. Baik, kita mulai.